Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Titen Tien. Bersama saya, Pak Haroto, dengan mengulas kembali ukuran ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhan, maka bertakwalah kepadaku. Quran surat Mukminun ayat 52. Nah, kalimat di atas artinya tentang agama tauhid adalah agama semua umat manusia, dan Tuhannya adalah satu, Tuhan kita semuanya. Sebagaimana sering kami sampaikan bahwasanya Tuhan itu dia mutlak, maka seluruh yang kurun daripada yang maha mutlak tentunya mutlak juga. Yang mutlak ini tentunya sifatnya adalah top down, dari atas ke bawah. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan itu mestinya top down, dari atas ke bawah. Karena mutlak itu kodim, dia kekal dan abadi. Nah, sedangkan di alam dunia ini adalah alam relatif, alam baru. Nah, dalam kita mengenal akan agama dan Tuhan yang satu yang sama ini, mestinya tidak bisa serta-merta hanya didapat dengan pengetahuan relativitas manusia, karena sifatnya Tuhan itu mutlak, dan mutlak itu top down. Jadi agama itu tidak bisa dipelajari hanya dengan kemampuan akal manusia saja. Karena apa? Jika agama bisa diketahui hanya dengan nalar logika kita, maka Tuhan lebih rendah daripada nalar logika manusia. Artinya Tuhan dan rangkaiannya atau agamanya itu pun pasti buatan manusia, karena bisa dipelajari oleh manusia. Makanya bertuhan itu tidak bisa dipelajari dengan akal. Yang ini sifatnya top down, artinya mesti ada yang menyampaikan, karena top down itu sistemik. Maka turunnya Tuhan itu pun melalui sistem. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat akan Nabi. Wahai orang-orang beriman, sampaikanlah salam kepada Nabi. Nah, Allah saja mengambil alamnya manusia melalui sistem.
Allah, kemudian nur malaikat Jibril, kemudian nur yang menepati wajah seorang manusia, yaitu Nabi Muhammad. Itu sistem, itulah disebut dengan top down. Jadi untuk mengenal akan Tuhan itu tidak bisa serta-merta hanya dipelajari dengan pengetahuan saja, tapi mesti melalui seorang rasul utusan yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan agama tauhid, agama yang mutlak, agama yang qadim. Nah, diawali dengan penanaman nur iman dan nur kitab terlebih dahulu. Yang di Asyura 52 itu mengatakan bahwasanya sebelumnya itu kita tidaklah mengetahui apa itu nur iman dan apa itu nur kitab. Kemudian kami jadikan nur itu sebagai cahaya atau petunjuk kepada siapa saja sebagai antara hamba-hambaku yang dipilih, yang dikehendaki dan juga menghendakinya. Dan ini juga merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Nah, artinya hubungan antara manusia dengan Tuhan itu mesti melalui seorang utusan, yang di balik utusan ini ada membawa nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan itu mesti melalui nurnya. Nah, nur ini yang diawali dengan ditanamkan terlebih dahulu, dibayatkan terlebih dahulu kepada setiap diri umat manusia. Jadi tidak bisa dalam mengenal akan Tuhan itu hanya dengan bermodal pengetahuan atau literasi. Karena agama itu mutlak, maka yang turun daripada Allah adalah mutlak juga. Yang ini sendiri top down, dari atas ke bawah. Allah Ta'ala menghampiri alamnya manusia selalu memakai seorang utusan, dan dibalik seorang manusia ini adalah membawa nurnya, yang nur itu ditanamkan pada setiap diri umat manusia untuk bisa berhampir akan atau mengenal Allah Ta'ala. Jadi itu dulu awalnya. Jadi tidak bisa dipelajari hanya sekedar pengetahuan, karena Tuhan itu mutlak kembali. Nah, dengan demikian, untuk bisa mengenal Allah Ta'ala mesti melalui seorang utusannya, yaitu sang pembawa nurnya. Inilah yang disebut dengan sang pembawa tali wasilah. Ibaratnya itu tali yang ujung satunya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujung satunya ada pada manusia pembawanya. Dan begitu manusia dalam mengenal Allah Ta'ala atau beribadah menuju Allah Ta'ala mesti selalu memakai seorang sang pembawa wasilahnya. Ini juga yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Maidah di kelima, ya ayyuhalladzina amanu taqwa ilaihi wasilah wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Kita semua diperintahkan untuk mencari wasilah agar bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Setelah bertemu dengan wasilah itu bukan sekedar ketemu atau tahu mengetahui kemudian sudah. Berjuanglah dengan penuh kesungguhan dan penuh pengorbanan agar kita masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Setelah bertemu dengan sang pembawa wasilah, kita berjuang mati-matian, habis-habisan dalam melewati jembatan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus ini. Allah Ta'ala tetap dia ada di ujung akhirat tertinggi, yang dia maha rahasia, yang biasa kami sebut adalah dia maha objektivitas tertinggi, yang tak berlafal, tak berhuruf. Sedangkan di alam dunia ini, kita sebagai manusia tidak mungkin bisa menjangkau di alam mutlak, karena manusia itu dibatasi oleh relativitas dunia. Nah, untuk bisa mendekati Allah Ta'ala atau mengenal Allah Ta'ala mesti beserta dengan unsur yang turun pada sisi Allah Ta'ala. Kembali lagi, yaitu beserta dengan nurnya.
Karena tidak mungkin kita manusia tanpa nurnya bisa mengenal akan Allah Ta'ala, apalagi mendekati dan juga bisa berhampir berkekalan. Karena hanya dilewati mesti dengan menggandeng unsur nur yang turun pada sisinya, kita baru bisa mengenalnya, beribadahnya, juga berhampir serta berkekalan akan Allah Ta'ala. Dengan begitu, kita seluruh umat manusia itu wajib mencari sang pembawa wasilah. Yang dibaliknya sang pembawa wasilah ini akan menyampaikan ajaran yang turun daripada Tuhan yang sama seluruh umat manusia, Tuhan kita semua, dan agamanya pun agama kita semua. Ini tentang alam mutlak, Tuhan yang mutlak, agama yang mutlak. Jadi ada makom yang kodim dan ada yang makom relatif. Di alam dunia ini semua adalah baharu. Jadi semua nama-nama yang ada dalam dunia ini adalah baharu. Yang ini sifatnya relatif. Sedangkan di alam hakikat, di alam akhirat, di alam kodim itu sifatnya kekal abadi. Jika kita bertuhan dengan Tuhan yang kekal dan abadi, mestinya beragama dengan agama yang makomnya adalah makom yang kodim. Artinya bukan sebatas merek saja. Jika kita memegang Islam contohnya dengan agama yang relatif, maka hanya akan merasa benar dengan agamanya. Atau jika kita merasa benar berpegang dengan agama relativitasnya, maka kita akan merasa benar dengan agama Kristennya, Hindunya, Buddhanya. Masing-masing akan merasa benar dengan agamanya masing-masing. Tetapi jika berpegangan dengan agama yang turun daripada Allah Ta'ala, yang ini agama yang mutlak, makomnya Islamnya Islam yang mutlak, Kristennya Kristen yang mutlak, Hindunya Hindu yang mutlak, atau apapun agamanya yang ini makom mutlak, yang turun daripada sisi Tuhan yang mutlak, maka seluruh rangkaian agama yang dikerjakannya pasti sampai ke hadirat Tuhan yang mutlak, asal dengan beserta dengan unsur yang mutlak. Nah, untuk bisa mendapatkan unsur yang mutlak ini mesti kita bertemu dengan sang pembawa wasilah terlebih dahulu. Yang sang pembawa wasilah ini di akhir zaman ini banyak sebutannya. Di Al-Quran disebut dengan walia, mursyida. Dia adalah Rasul di akhir zaman. Yang di dunia ini disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Kemudian banyak sebutan lagi di akhir zaman ini. Ada yang disebutkan dengan Al-Mahdi, ada yang disebutkan dengan Juru Selamat, Kalki Avatar, atau Maitreya. Jadi carilah sang pembawa wasilah yang itu makomnya adalah makom kodim. Ini adalah makom yang turun daripada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu mutlak, maka kita mesti mencari suatu sistem yang mutlak mula, yang mana semuanya mesti diawali dengan penanaman nur iman dan nur kitab, kemudian dengan adaptasi menggandeng dengan beserta dengan guru yang mutlak pula. Guru yang mutlak adalah guru yang ruhani. Guru rohani ini sebutan di alam dunianya ini disebut tadi yang saya bilang. Ada Al-Mahdi, ada sang Juru Selamat, Kalki Avatar, Maitreya, ataupun Walia, Mursyida. Ini adalah guru-guru rohani sebutan di alam dunia. Sebenarnya ini adalah satu sosok yang sama. Tetapi di alam dunia ini bukan berupa sosok, figur, tapi ini adalah sebuah sistem di mana sistem ini akan mengembalikan bagaimanakah cara beragama dan berketuhanan yang benar. Karena beragama dan bertuhan itu tidak bisa hanya sekedar dipelajari dengan literasi pengetahuan saja,
Tetapi agama mutlak mesti jalannya adalah top down, dari atas ke bawah. Allah menghampiri alamnya manusia selalu memakai seorang utusannya. Maka untuk bisa mengenal akan Allah Ta'ala, berhampir akan Allah Ta'ala, berkekalan akan Allah Ta'ala, mesti bertemu dulu dengan sang pembawa nurnya yang di alam dunia ini. Yang tentunya seorang pembawa wasilah ini tidak hanya sekedar menanamkan keinginan kepada setiap umat manusia, tapi akan menunjukkan bagaimanakah jalannya, caranya, adaptasinya, serta kendaraannya di dalam menuju perjalanan kerohaniahan di alam hakikat, di alam khairat, mengenal akan Allah Ta'ala, berhampir akan Allah Ta'ala, beribadah akan Allah Ta'ala, sampai ilaihi rojiun. Jadi agama tauhid itu agama yang perlu pada Allah yang esa, yang ini adalah Tuhan kita semuanya. Maka jalannya mengenal akan Allah Ta'ala atau beribadah akan Allah Ta'ala itu pasti sama. Jalan dan cara yang disertai dengan hukum syaratnya, inilah yang biasa kami sebut dengan metodologi. Jadi kita semua mestinya menaikkan keilmuan kita dari literasi pengetahuan ke pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu mesti mencari sang pembawa wasilah atau guru rohani. Jadi beragama itu mesti beserta dengan bimbingan guru, karena jika tidak dalam bimbingan guru maka akan dalam bimbingan setan. Nah, demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kita semua, agama yang satu, dan Tuhan adalah Tuhan kita semua. Maka bertakwalah kepada Tuhan. Untuk bisa bertakwa, carilah wasilah terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu taquwa wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, jalan agar bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Kemudian berjuanglah dengan penuh pengorbanan dan kesungguh-sungguhan agar masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Ini adalah tentang praktek metodologi Qadim Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Salam kebangkitan agama tauhid, salam kerukunan umat beragama, salam taklim marifat, ilahi anta maksudi wa ridha maghdubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.